Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu. Untuk presensi, bisa langsung klik link yang sudah saya bagikan di grup. Nah, batas waktu absensi hanya 15 menit, lebih dari itu tidak bisa lagi absensi. Untuk kompetensi dasar, kita bisa menganalisis jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia dan beberapa yang ada di dunia. Nah, langsung saja pada materi pada hari ini. Penemuan jenis-jenis manusia purba di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, seperti di Mojokerto, Ngadong, di Solo, di Pacitan, dan di Sangiran. Penemuan manusia purba sudah ada sejak abad ke-18, seperti penemuan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis, Homo florensis, Homo ajacensis, Homo soloensis, dan Homo sapiens. Mengenai manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan pada tahun 1936 di kawasan Sangiran yang ditemukan oleh arkeolog yang berasal dari Belanda yaitu Van Koningswald. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya Meganthropus paleojavanicus ini memiliki tubuh tinggi yang tegap, tulang pipi yang tebal, rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, memiliki tonjolan di kening, serta tonjolan di kepala belakang yang tajam. Jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini diperkirakan hidup 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Du Bois menemukan fosil bagian geraham di lembah Bengawan Solo, daerah Trinil. Gimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri Pithecanthropus erectus yaitu tengkuk dan geraham yang kuat, tubuh yang masih belum tegap, hidung yang tebal, dahi yang menonjol dan lebar. Nah, tinggi rata-rata manusia purba ini yaitu berkisar 165 cm sampai 180 cm, serta memiliki otak dengan 750 cc hingga 1350 cc. Manusia purba yang ketiga yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Kenapa sih dinamakan mojokertensis? Karena manusia purba ini ditemukan pertama kali di daerah Mojokerto pada tahun 1936 oleh Van Koningswald. Fosil yang ditemukan oleh Van Koningswald ini masih berumur 6 tahun. Kemudian pada tahun 1936 ditemukan kembali fosil yang sama di tempat yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Siapakah yang menemukan? Nah, yang menemukannya kembali yaitu Weidenreich. Gimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri manusia purba ini yaitu memiliki tengkorak yang tebal, tingginya sekitar 165 cm sampai 185 cm. Tidak memiliki dagu, serta memiliki postur yang tinggi dan tegap. Jenis manusia purba yang keempat yaitu Pithecanthropus soloensis. Dari namanya saja, kita bisa menebak di mana ditemukannya fosil ini. Ya, fosil ini ditemukan di daerah Ngadong, Solo pada tahun 1931 sampai 1933 oleh arkeolog yang berasal dari Belanda yaitu Van Koningswald dan Oppernoord. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu tulang belakang yang menonjol, rahang bawah yang kuat, tulang pipi yang kuat, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Manusia purba ini pemakan tumbuhan, tapi kerap juga untuk mencari hewan buruan untuk dijadikan santapan. Jenis manusia purba yang kelima yaitu Homo floresiensis. Ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Kenapa disebut Homo? Karena manusia purba ini kebiasaan mereka hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Manusia purba Homo floresiensis juga sudah bisa berdampingan dengan jenis manusia purba lainnya. Mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga dengan makhluk ekonomi. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu dahinya yang sempit dan tidak menonjol, tulang rahang yang menonjol, volume otak 380 cc, serta tengkorak kepalanya yang kecil, dan tingginya pun hanya 1 meter. Jenis manusia purba yang keenam yaitu Homo ajacensis. Ditemukan oleh Eugene Du Bois di daerah campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Manusia purba ini sudah hidup di zaman yang lebih modern dengan ditemukannya sebuah bukti-bukti bersamaan dengan ditemukannya fosil ini. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu bentuk wajah dan hidungnya datar dan lebar,
tulang pipinya menonjol ke samping, letak hidung dan mulut sedikit berjauhan. Tinggi dari manusia purba ini sekitar 130 hingga 210 cm. Sudah mampu berjalan dengan tegap. Jenis manusia purba yang ketujuh yaitu Homo soloensis. Tidak hanya Pithecanthropus, daerah Solo juga ditemukan manusia purba yaitu Homo soloensis. Ditemukan oleh Weidenreich dan Koenigswald pada tahun 1931. Jenis manusia purba ini diperkirakan sudah hidup 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri yang dimiliki yaitu tinggi badan yang mencapai 130 hingga 200 cm, tubuhnya yang tegap dan juga memiliki struktur tulang yang tidak mirip dengan manusia kera. Volume otaknya berkisar antara 1000 cc hingga 1300 cc. Manusia purba yang ke-8 yaitu Homo sapiens. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui namanya, karena manusia purba ini memiliki ciri-ciri yang sudah mendekati manusia modern saat ini. Homo sapiens telah mengenal kehidupan sosial dan juga lebih cerdas. Beberapa bentuk tubuhnya juga mirip dengan manusia saat ini, seperti tengkuk yang sudah kecil, tulang wajah yang tidak menonjol, memiliki dagu, dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat. Volume otaknya berkisar antara 1000 cc hingga 1200 cc. Itu tadi beberapa penemuan manusia purba yang ada di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, di negara lain juga ditemukannya fosil manusia purba. Jadi banyak sekali jenis-jenis manusia purba itu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia. Jadi persiapkan materi kalian. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan saya.